Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miratri Astika Devi dengan NPM 231304108 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, izin menampilkan video praktik pembelajaran keterampilan 5, yaitu memimpin diskusi kelompok kecil dengan topik membandingkan puisi Dyavan dan puisi Trismegistus. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada beberapa dulu untuk coba silakan silakan sendiri ya. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada semua tadi? Hadir, Bu. Ya. Nah, sebelumnya kita masih ada yang bisa diingat ya, kita bahas apa aja tentang sebelumnya. Surat lamaran, kita menelaah surat lamaran ya. Nah, hari ini kita akan membandingkan puisi Dyavan dan puisi Trismegistus. Ada yang kalian yang melakukan puisi? Ya, puisi. Karya saya. Ya, betul sekali saya. Ada hari ini kita akan membandingkan puisi Dyavan dan puisi Trismegistus. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca puisi langsung yang mendapatkan paham maknanya dan juga puisi yang terasa indah tapi sulit dimengerti? Nah, menurut kalian kenapa ada puisi yang mudah dipahami dan ada yang perlu ditafsir secara mendalam, perlu dipahami lebih dalam? Bahasanya ini kayak banyak majasnya. Ya, itu penggunaan majas, lalu artinya. Ini ada puisi yang dipahami dan ada yang harus masuk lebih mendalam. Kalian pernah nggak sih membaca puisi yang kalian langsung paham maknanya begitu sekali baca? Tapi ada juga yang puisinya tuh indah banget, kayak dia puisi cinta misalnya, tapi agak sulit dimengerti. Nah, kita akan membahas itu ya hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian puisi Dyavan dan puisi Trismegistus, lalu mengidentifikasi perbedaan maksud dan makna dalam kedua jenis puisi tersebut. Dan yang terakhir kita akan membandingkan dua puisi berdasarkan penjelasan makna, diksi, dan gaya bahasanya. Nah, yang pertama ada puisi Dyavan. Dyavan adalah sebuah puisi dengan kata terbuka yang ada di dalam, dan di dalamnya tidak mengandung lambang atau kiasan tertentu. Nah, di bawah ini adalah contoh baiknya ya, seperti mentari pagi tersenyum di ufuk timur, aku melangkah menuntut hari baru. Nah, itu kan kalian masih dapat memahami kan kalau mataharinya itu terbit dari timur, lalu tokoh aku di situ menjemput hari baru, mengawali hari yang baru. Nah, ciri-ciri puisi Dyavan. Coba baca yang lebih kuat, Kak. Yang pertama menggunakan
kehidupan sehari-hari seperti contoh perasaan dan juga bisa dari pengalaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke puisi prismatis. Puisi prismatis adalah coba yang lain Sofia, silakan baca. Ya, Puisi prismatis adalah puisi yang maknanya berlapis-lapis, banyak tafsir dan simbol atau bentuk metafora. Di mata hujan, aku melihat bayangan maling parah, menyimpan kasih yang tak sempat berdoa. menyimpan kisah yang tak sempat bisa. Itu maksudnya maknanya berlapis-lapis sampai Maksudnya maknanya itu banyak. Iya, betul sekali, banyak ya. Kita nggak bisa langsung melihat menarik kesimpulan dari kesimpulan saya. Ya, betul sekali Sofia. Ini dia ciri-cirinya. Sekarang mulai, silakan dibacakan pertanyaannya. Oke. Ya, silakan. Ciri-ciri puisi prismatis. Yang pertama itu menggunakan bahasa kiasan, simbol, dan metafora. Yang kedua itu makna tidak langsung terlihat, memerlukan analisis mendalam. Ya, biar Yang dengar ketiga, semua. ya benar semua kan Bu? Iya. Bisa melihat lebih dari satu tafsiran tergantung sudut pandang pembaca. Lalu, Ya, terima kasih ya, Bang. ya Bu. Nah, ini tadi ciri-ciri puisi prismatis. Bisa dilihat ya di situ menggunakan bahasa kiasan, simbol dan metafora. Kalian kan udah belajar puisi, jadi kalian mungkin sudah tahu ya ini. Lalu maknanya tidak langsung terlihat dan memerlukan analisis mendalam. Nih, seperti yang ditanyakan Alika tadi ya, ini jawabannya bisa memiliki lebih dari satu tafsiran tergantung sudut pandang pembacanya. Sekarang kita langsung ke lomba membandingkan. Ya, tekniknya yang pertama. Membaca kedua puisi dengan cermat. Saya Bu. Ya, silakan kita. Membaca kedua puisi dengan cermat, menentukan tema, nada, dan gaya bahasa. Terus itu menafsirkan makna tersurat dan tersirat. Yang terakhir itu menyimpulkan perbedaan dan persamaan keduanya. Itu makna tersurat apa ya Bu? Ya Bu, tersurat dan tersirat apa Bu? Surat. Surat itu dapat dilihat secara langsung yang maknanya. Kalau tersirat perlu dipahami secara berjalan. Oh. Ya, nah ini dia contoh puisinya. Nah, mari kita melakukan diskusi lebih banyak ya. Jadi kita bisa bersama-sama nih bareng-bareng maksudnya. Yang pertama ada puisi Aku Ingin Kaya Sapadi Djoko Damono. Ada yang udah kalian kenal nggak sih Sapadi Djoko Damono? Iya tahu. Iya. Nah, ini salah satu puisinya. Ada yang mau baca? Saya. Silakan sudah. Puisi karya Sapadi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Betul. Sudah jelas ya. Puisi karya Sapadi Aku Ingin ya judul apa? Judul puisi Aku Ingin karya Sapadi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat ucapkan kayu pada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan Allah yang menjadikan. Jadi keren banget ya bacaan puisi dari Sofia. Keren banget nih Sofia. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau membacakan puisi aku karya Feril Anwar? Udah dong, kalian dong. Itu tadi ya.
menjelaskan sudah nih bacakan ya. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku aku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau tidak perlu sejak itu. Aku ini binatang jalan, jadi kumpulannya terbuang. Biar dulu menembus diriku, aku tetap berada dan menegang luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dari dua puisi ini, kita akan membandingkan puisi Jepang dan puisi Krismasi. Jelas kalian tahu tidak yang mana puisi Krismasi dan puisi Jepang? Aku itu puisi Krismasi semua. Ya, bukan ya. Mari kita lakukan perbandingan ini. Kalau menurut Alika, mengapa puisi aku itu termasuk puisi Krismatis? Kenapa itu? Ini menggunakan bahasa simbolik. Terus dia menggunakan yang tersirat. Bagi apa? Ya, Kapan tak seakan merayu dan tak perlu sedang seduh itu mengambil sikap tegas untuk menghadapi kematian tanpa belas kasihan atau kesedihan pendidikan, makna yang kompleks dan perlu penafsiran. Merupakan puisi Krismatis menurut Alika ya. Jadi baik mau tak seorang merayu, tidak juga kau tidak perlu sedih itu. Oke. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita analisis puisi yang aku dulu ya, karya Khairil Anwar. Baik. saya bu. Silakan Bunda. Oh, baik juga. Yang kedua, Yang ini yang dari aku ingin terjadi. oh iya betul. Nah, saya analisisnya metafora itu ada di binatang jalan. Binatang jalan itu menggambarkan kesendirian, semangat pemberontakan dan kebebasan yang liar. Nah, terus itu makna mendalam tentang eksistensi dan identitas disampaikan secara tersirat. Terus itu menurut interpretasi pembaca sangat khas dengan puisi Krismatis Ibu. Oh, karena ini ya makanya berlapis ya bisa. Jadi aku binatang jalan sampai bagaimana Bunda? Dari kumpulannya terbuang. Dari kumpulan terbuang sampai atau baik itu aja. Baik Baik saja. itu ya. Kumpulan terbuang. Jadi kumpulannya terbuang. Kedua, biar dulu menembus diriku bertahan. Ya, lupa dan bisa bawa berlari. Ya terus kan ya Bunda. Oke. Nah, bagaimana dengan puisi yang sebelumnya nih? Puisi aku ingin ada sama di Joko yang mau minta. Itu puisi Tiapan. Puisi Java, Ada. coba nih menurut Setia, kenapa puisi ini menurut kamu tuh puisi Java? Karena yang baik pertama itu aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan pada hati yang menjadi abu. Itu baik ini kayak menggunakan bahasa yang sederhana dan berbentuk kayak metaforanya itu kayak kepada hati. Itu kan sangat jelas dan juga mudah dipahami. Menyampaikan makna cinta dan murni itu kayak pengorbanan rumit. Ini juga kayak menandakan puisi Jawa ini yang menggunakan bahasa yang jernih Yang mudah dipahami ya, langsung tahu ya kita kalau ini adalah puisi ya. Terus baik kedua tuh keduanya ada yang mau saya? dan kalau untuk baik keduanya tuh kayak kan aku ingin mencintai
itu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awal kepada hujan yang menjadikannya akhir tiada. Jadi kayak baik ini masih mempertahankan kesederhanaan bahasanya gitu dan juga makna langsung yang bisa dipahami tanpa ambiguitas. Jadi metaforanya itu ada alam di situ, itu awal karena hujan. Nah itu kayak memperkuat makna cinta yang tulus dan juga alami gitu. Ini kayak menggambarkan sisi-sisi delapan yang menarik seperti itu. Terima kasih Bu. Bagus sekali ya, Cynthia. Kalian sudah aktif banget nih. Nah, ini dia perbandingan dari aspek bahasa, makna, dan pemahamannya. Yang pertama tadi kan puisi aku karya, bukan karya apa? Termasuk apa tadi? Puisi, sama ekspresi. Nah dari aspek bahasanya nih, seperti yang kata Bima tadi ya, bahasanya tuh tegas dan simbolis yang menggambarkan perlawanan dan semangat kebebasan dengan diksi yang berani dan ekspresi. Nah, dari aspek maknanya, ekspresi perjuangan eksistensial, kemerdekaan diri dan penolakan terhadap ketergantungan atau penakutan. Dari aspek pemahaman, puisi ini menyuarakan kekuatan dan pemberontakan batin, akhir yang berani dan tegar. Dari lalu ada puisi aku ini karya, tapi Joko nggak mau. Dari aspek bahasanya ada yang membaca. Rifa silakan. Yang digunakan harmonis dengan bersembunyi seperti aliterasi dan Asonansi serta diksi yang sudah dipahami. ya, kalian bisa lihat dari diksinya mudah banget kita pahami. Kita tahu kalau itu adalah puisi cinta kan. Dari aspek bahasanya nih, nah silakan baca. Makna nggak sih Bu? Oh iya, makna. Bahasa aku ya Bu? Iya, Maknanya itu ekspresi. aku ingin ya, kan kita kayak ya. Oh, jadi aku jadi apa aku? Aku ini saya tadi Joko dan Oh, maknanya itu. Iya. Oh, maknanya itu ungkapan cinta sederhana dan tulus dengan penekanan pada pengorbanan dan ketulusan perasaan tanpa banyak kata-kata. Ya, lalu pemahaman. Cynthia silakan. Jadi pemahaman aku ingin. Untuk pemahamannya, puisi aku ini itu di puisi ini menyuarakan kekuatan juga memberontakan batin akhir yang berani dan juga tegar. Aku ingin pesan puisi ini dapat diterima pembaca tanpa memerlukan penafsiran unik sehingga terasa lebih profesional dan juga tegar. Nah, jadi kalian kan udah ada tabelnya nih. Jadi udah tahu dong perbandingannya. Kalau puisi aku menggunakan bahasa yang tegas dan simbolik, kalau puisi aku ini karya Sapardi Djoko Damono menggunakan bahasa yang harmonis dan merupakan cinta sederhana dan tulus dengan penekanan pada pengorbanan. Lalu aku juga puisi aku karya Sapardi kali ini menyuarakan kekuatan dan pemberontakan. Dan puisi aku ini karya Sapardi Djoko Damono ini dapat diterima pembaca tanpa memerlukan perhatian seperti puisi aku ya, sehingga terasa lebih personal dan lebih dekat. Jadi puisi aku karya Khairul Anwar termasuk puisi dia termasuk puisi yang romantis. Dia kan itu ini salah nih. coba diskusi dulu kita. Iya itu itu dia kan. Ini ada satu itu dia kan. Apa? Coba ibu ulangi lagi nih. Kayaknya masih ada yang kurang fokus gitu ya. Aku ingin kenapa ada di depan? Karya seperti Bromono. Kenapa dia apa? Dari aspek bahasa maupun dan pemahaman. Apa bedanya dia sama aku?
itu jelas, terus sederhana, dan terus itu puisinya itu langsung menyampaikan maknanya ini makna simpel. Iya, kita kan langsung tahu ya kalau melihat dari isinya. Ya, kayak yang kita teruskan Ya, kan kalian nih, aku ingin mencintai dengan sederhana. Berarti cinta dong, nggak mungkin pertaruhan ya kan? ya. Oke, jadi sekali awal, kenapa dia termasuk puisi prismatis? Kenapa tuh tadi kita ada diskusi? Karena Berisi makna tersembunyi. betul. Terus itu bahasanya itu simbolik tuh. Nanti itu ada penuh metafora yang bertubi maknanya dan ditafsirkan Lebih dalam. ya. Benar nggak Ibu? Ya, jadi hasil dari kesimpulan kita adalah apa nih? Ini perbedaan aspek bahasa makna dan pemahaman antara kedua puisi adalah puisi itu memakai bahasa dan simbolisme yang kompleks, penuh makna, perlawanan, dan ekspresi. Sedangkan puisi aku ingin menggunakan bahasa sederhana dan gaya personifikasi yang sudah yang menyampaikan makna cinta secara jeli dan dipahami. Terus kali ya, itu tadi adalah hasil dari diskusi kita. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Jadi pembelajaran kita hari ini segitu saja ya. Kita sudah mengetahui ini apa tuh puisi Javan dan puisi prismatis. Lalu kita juga sudah memberikan dua puisi tadi apa? Puisi aku pada keadaan awal dan puisi aku ini ya. Itu pada mungkin sekian pembahasan materi pada pertemuan kita ini. Pertemuan selanjutnya akan Ibu informasi lagi di grup kelas ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai observasi lisan dari calon Ibu Nirati Astika Devi dengan NPM 2313041085 pada 6 November 2025 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat mengamati keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil pada kegiatan pembelajaran guru dengan topik membandingkan puisi Javan dan puisi prismatis kelas 10 SMA. Calon guru tampak mampu memusatkan perhatian siswa dengan merumuskan tujuan diskusi secara jelas, sehingga siswa memahami fokus kegiatan yaitu membandingkan dua jenis puisi. Calon guru juga berhasil menandai masalah dalam puisi yang menjadi dasar diskusi dan secara bertahap membuka rangkuman untuk memudahkan pemahaman siswa. Dalam memperjelas masalah, calon guru aktif memparafrase dan juga merangkum pendapat siswa serta menggali lebih dalam aspek-aspek puisi yang belum jelas. Calon guru juga menguraikan secara detail perbedaan karakteristik puisi Javan dan juga prismatis sehingga diskusi lebih terarah. Pada analisis pandangan siswa, calon guru cermat mengenali persetujuan dan juga ketidaksetujuan dan meneliti alasan yang mendasari perbedaan pendapat siswa dengan baik. Hal ini menunjukkan keterampilan dalam memfasilitasi refleksi kritis. Calon guru juga meningkatkan partisipasi siswa dengan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terbuka, memberikan contoh konkret dari puisi,
dan mengaitkan puisi sehingga diskusi terasa hidup dan relevan. Calon guru juga sabar menunggu respon sebelum mengambil alih pembicaraan serta memberikan dukungan yang positif. Dalam penyebaran kesempatan berpartisipasi, guru mampu mencegah siswa mendominasi diskusi serta menghentikan monopoli pembicaraan dengan cara halus tapi tetap tegas, sehingga semua siswa mendapatkan ruang untuk berbicara. Secara keseluruhan, calon guru Niratri Astika Devi menunjukkan keterampilan yang baik dalam memimpin diskusi kelompok kecil yang memungkinkan calon guru dan siswa berinteraksi secara aktif dan analogis dalam pembelajaran puisi kelas 10 SMA. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.